Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Dita Putri. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait jawaban untuk UTS Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Baik, yang pertama itu mendeskripsikan organisasi atau perusahaan yang Anda pilih secara singkat. Jadi, di sini saya mengambil organisasi atau kantor tempat saya bekerja. Jadi, saya bekerja pada sebuah kantor pemerintahan yang bekerja berfokus pada penyaluran dana APBN yang disebut KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Nah, KPPN ini berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, dan saat ini sebenarnya Kemenkeu sendiri itu menerapkan kebijakan minus growth, yang berarti pengurangan jumlah pegawai secara bertahap. Jadi sampai saat ini sudah banyak pegawai yang pensiun, namun pegawai yang masuk itu tidak sebesar jumlah pegawai yang pensiun. Kemudian kebijakan ini bertujuan untuk membuat Kemenkeu lebih efisien dan ramping melalui pemanfaatan teknologi serta pengembangan kompetensi pegawai. Nah, berkenaan dengan itu, pada tingkat eselon 1 KPPN yaitu DJPB atau Dirjen Perbendaharaan memiliki tujuan untuk melakukan delayering. Jadi, struktur-struktur yang ada itu akan diubah menjadi fungsional, jadi memperkaya fungsi, mengurangi struktur. Nah, pengalaman atau hasil observasi Anda terkait bagaimana aspek tersebut dijalankan di organisasi. Saya dari 3 soal ya, saya mengambil sistem penggajian, di mana sistem penggajian di KPPN itu secara terpusat seperti kantor-kantor pemerintahan pada umumnya. Jadi pegawai digaji berdasarkan pangkat golongan, grade, dan kinerja tambahan yang dilakukan. Untuk sistem lembur sendiri dibayarkan berdasarkan jumlah jam kerja tambahan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan. Namun karena adanya RPD atau rencana penarikan dana, perhitungan uang lembur harus disesuaikan dengan target pencairan yang telah disusun di tiap awal triwulan. Jadi nggak bisa melebihi, boleh melebihi, tapi pada jumlah deviasi tertentu akan menyebabkan pengurangan nilai KPPN selaku penyalur APBN. Walaupun begitu, lembur tetap dibayarkan secara adil menggunakan persentase. Yang ketiga, analisis kelebihan dan kekurangan berdasarkan teori atau praktik MSDM yang telah dipelajari. Jadi, ada 3 teori motivasi yang menarik perhatian saya. Ada 3, yaitu konten teori, proses teori, dan reinforcement teori. Dari ketiga teori itu saya mengambil proses teori. Nah, proses teori itu dijelaskan bahwa pendekatan ini bukan memenuhi pada isi kebutuhan dan sifat dorongan dari kebutuhan tersebut. Atau bisa kita bilang, proses teori itu nggak sama dengan konten teori. Kalau konten teori itu lebih ke pendekatan individu ya, kebutuhan atau sifat dorongan manusia itu. Sedangkan kalau proses teori itu lebih menekankan pada tujuan yang ingin dicapai dari tujuan atau motivasi tiap individu. Kenapa saya ambil proses teori? Karena sebagian besar manusia ya, atau mungkin pegawai, tujuan utama bekerja itu adalah untuk mendapatkan upah atau gaji yang akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa kelebihannya? Yang pertama, pendapatan berbanding lurus dengan tugas atau sasaran kinerja pegawai atau SKP masing-masing pegawai. Nah, pegawai akan lebih sukarela memenuhi target yang telah ditetapkan atau bahkan beyond expectation jika memang terdapat upah lebih dari kinerjanya. Kemudian, Kemenkeu menerapkan sistem penggajian berjenjang berdasarkan golongan, pangkat, dan kelas jabatan. Jadi, semakin tinggi kelas jabatan, semakin lama dia bekerja, akan semakin naik juga lah upahnya. Yang terakhir, struktur gaji yang transparan. Jadi, setiap bulannya kita dapat melihat apa aja komponen gaji kita, apa aja komponen penambah gaji kita, dan juga apa aja komponen pengurang kita, seperti misalnya BPJS. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, apabila tujuan bekerja seseorang itu bukan gaji atau bukan upah, maka mau sebanyak apapun gaji itu tidak menarik lagi baginya. Hal tersebut bisa jadi berpotensi menyebabkan target yang telah disusun di awal itu tidak tercapai.
Yang kedua, target yang tidak realistis hanya akan membuat pegawai kelelahan secara mental dan bahkan sampai menurunkan semangat kerja. Kemudian soal selanjutnya adalah saran atau solusi realistis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM di organisasi tersebut. Jadi ada 5 saran solusi yang saya berikan. Yang pertama, memperjelas indikator kinerja individu atau IKI. Jadi setiap orang itu mempunyai IKI masing-masing yang menjadi pedoman penugasannya. Namun terkadang di tiap-tiap IKI itu penjelasannya itu kurang rigid, yang mana membuat pegawai kesulitan untuk memahami IKI tersebut, seperti misalnya entah targetnya atau penjelasannya, atau mungkin dari mana aja dibutuhkan sumber datanya. Kemudian yang kedua, memberikan target kinerja yang realistis. Terdapat jadi dari beberapa IKI terdapat IKI-IKI yang dirasa butuh perbedaan nih antara KPPN A1 provinsi, KPPN A1 non provinsi, bahkan ada KPPN A2 yang lebih kecil lagi. Itu rasanya harus dibedakan targetnya, karena salah satu contoh IKI yang saya ambil adalah IKI digitalisasi pembayaran. Jika melihat pada KPPN A1 provinsi, yang mana sudah pasti itu kota besar, karena tentu saja ibu kota provinsi, akan lebih mudah untuk mencapai targetnya dibandingkan dengan KPPN A2 yang sangat kecil skupnya. Jadi diharapkan memberikan target kinerja yang realistis sesuai dengan mungkin besaran kantor itu tersebut. Yang ketiga, kemudahan mengejar pendidikan. Jadi sebenarnya bukan maksudnya Kemenkyu itu mempersulit tiap pegawai untuk menempuh pendidikan. Hanya saja di masing-masing eselon, jadi di Kemenkyu itu ada 8 eselon kalau saya tidak salah. Nah, di tiap eselonnya itu mempunyai syarat khusus lagi gitu. Nah, untuk salah satu saya sendiri yaitu DJPB, terkadang suka menambah satu syarat yang bahkan di pusat itu tidak diminta gitu. Jadi mungkin itu salah satu saran saya untuk lebih tidak usah rasanya menambah syarat khusus di luar yang dipersyaratkan. Kemudian yang keempat, apresiasi pada pegawai atau tim yang berprestasi. Seperti tadi saya mention sebelumnya, tidak semua orang itu tujuan utama bekerjanya adalah gaji. Walaupun dia tujuan utamanya gaji, tapi dia tidak mendapat apresiasi atau atau rasa terima kasih gitu ya, yang sepantasnya, mungkin akan menurunkan semangatnya. Tidak perlu muluk-muluk sampai diberikan penghargaan atau gimana. Minimal terima kasih itu saja sudah sangat cukup. Saya bukan bilang tidak ada apresiasi di Kemenkyu, tapi mungkin beberapa tim yang membantu realisasi IKI atau NKO kantor itu rasanya harus perlu diapresiasi agar meningkatkan semangat dalam mencapai target-target yang akan dicapai selanjutnya. Dan yang terakhir adalah sistem mutasi yang transparan. Seperti yang kita tahu, jadi kalau di Kemenkyu itu ada 5 tahun bekerja itu nanti akan dimutasi, atau mungkin nanti dia memang dibutuhkan organisasi, atau mungkin dia berprestasi mungkin akan dimutasi lebih cepat. Namun rasanya penjelasan bagaimana mutasi itu, pola-polanya itu rasanya kurang jelas. Jadi sebenarnya yang beredar itu adalah asumsi-asumsi atas pola-pola mutasi yang ditarik beberapa tahun belakangan. Jadi rasanya masih kurang kurang menjawab gitu. Bisa jadi benar tapi bisa jadi juga meleset. Selanjutnya, apa pelajaran penting yang dapat diambil dari pengalaman bekerja untuk pengembangan kompetensi SDM saya ke depannya? Jadi selama saya bekerja di KPPN atau di Kemenkyu ini, ada banyak sekali sebenarnya ilmu-ilmu atau pelajaran penting yang dapat saya ambil. Yang pertama, fokus pada pengembangan soft skill. Jadi tidak hanya melulu harus paham teknis, tapi kita juga harus mulai mengasah soft skill kita. Misal dalam
pengeditan video, atau mungkin analisis untuk data analitik, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemampuan beradaptasi dengan peraturan dan update aplikasi yang masif. Jadi, apalagi sejak zaman COVID, rasanya aplikasi itu masif sekali perkembangannya. Jadi, kita sebagai individu di dalamnya itu harus bisa memahami, harus bisa adaptasi sangat cepat atas perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian juga perubahan peraturan yang pasti beda atasan, beda kebijakan. Nah, di situ kita harus bisa beradaptasi lebih cepat gitu, blend in. Jangan sampai kita malah terdiam dan malah menghambat diri sendiri. Yang ketiga, integritas tinggi sudah pasti, karena itu nilai Kemenkyu nomor 1, integritas. Kemudian memberikan pelayanan sepenuh hati. Jadi karena KPPN itu adalah kantor pelayanan di mana beda sama kantor pajak yang jumpanya masyarakat umum. Jadi kalau KPPN itu jumpanya dengan kantor-kantor vertikal, misal seperti kantor pertanahan atau kantor BMKG. Nah, jadi KPPN itu berfokus pada layanan, memberikan konsultasi terkait penyaluran APBN, entah mungkin terkait aplikasi atau mungkin terkait peraturan. Nah, karena berbasis pelayanan tadi, jadi saya belajar untuk dapat lebih menempatkan diri, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara supaya tidak menyinggung, tapi bisa juga tegas gitu. Lalu pelajaran selanjutnya adalah disiplin kerja dan profesionalisme yang tinggi. Yang selanjutnya keterampilan analisis dan pemecahan masalah. Karena tadi saya bilang KPPN itu bekerja di maksudnya lebih fokus pada bidang konsultasi. Jadi di situ sering menghadapi pertanyaan dan permasalahan satker mulai dari tingkat yang biasa aja sampai tingkat yang butuh penanganan ekstra. Di situ saya belajar untuk dapat untuk bisa calm down, diam, jangan gerasa-gerusu agar bisa berpikir dengan tenang untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan. Kemudian time management yang baik, karena banyaknya kerjaan, entah itu kerjaan teknis ataupun bahkan non teknis, jadi kami didorong, diharapkan dapat mempunyai time management yang baik agar semua pekerjaan yang diberikan itu dapat terselesaikan sesuai tenggat waktu atau bahkan sebelum tenggat waktu. Dan yang terakhir adalah kolaborasi lintas sektor. Jadi karena KPPN tadi berbasis pelayanan yang mana jumpa satker, bahkan jumpa Pemda, di situ saya juga belajar untuk berkomunikasi dan juga menjaga hubungan baik. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan saya atas jawaban UTS Manajemen Operasional 2 ini. Salah, maaf, maksudnya Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Semoga jawaban saya dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu, dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.